Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat pastinya ya. Senang sekali hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini dalam acara Dokter Kito Bersama Kito Sehat. Nah pemirsa, di episode kali ini tema kita adalah tentang jantung rematik. Nah jantung rematik ini adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh demam rematik. Namun seperti apa jelasnya mengenai jantung rematik ini, nanti kita simak materi dari kedua narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Sony dan juga Dr. Putri Santri. Dan sebelum saya sapa dan kita simak materi lebih lanjut dari mereka, saya mau kasih tahu dulu nih untuk pemirsa yang ingin bertanya nanti bisa menghubungi kami via WhatsApp ataupun telepon di nomor 0851 7676 4648, di nomor 0851 7676 4648, atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya ke Instagram @tvri Bengkulu. Di sana ada postingan Dokter Kito terkait dengan tema hari ini. Baik, langsung saja kita sapa kedua narasumber kita pada hari ini. Halo Dr. Sony, halo Dr. Putri. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Baik semuanya ya, sehat ya? Oke. Nah, tema kita hari ini adalah jantung rematik nih, Dok. Materi pertama nanti akan disampaikan oleh Dr. Putri dulu nih ya. Jadi boleh dikasih gambaran sedikit nggak, Dok, mengenai apa sih sebenarnya jantung rematik ini? Hari ini kita lumayan berat ya pembahasannya tentang penyakit berkaitan dengan organ jantung, organ yang sangat vital di tubuh manusia. Jadi penyakit jantung rematik ini sebenarnya adalah penyakit komplikasi ya, lanjutan dari tadi sudah disebutkan sama Utari bahwa ada penyakit namanya demam rematik. Nah, penyakit jantung rematik ini adalah lanjutannya dari penyakit demam rematik itu tadi, yang keterkaitannya dengan kerusakan pada katup jantung. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bantu jelaskan dengan gambar ya, dengan slide supaya lebih tergambar sebenarnya proses kerusakannya itu bagaimana terjadinya dan apa sih sebenarnya yang terjadi di penyakit jantung rematik ini. Kita masuk ke materi ya, Dok ya? Ya. Oke. Secara definisi tadi sudah ya bahwa penyakit jantung rematik ini adalah komplikasi dari penyakit demam rematik dan menyebabkan kerusakan pada katup jantung. Jadi kita harus tahu dulu kalau kita ngomongin tentang penyakit jantung rematik, berarti kita harus tahu dulu sebenarnya jantung tuh organnya seperti apa dan normalnya bagaimana. Ya, ini secara singkat saja untuk masyarakat umum bahwa jantung kita itu kan gambarannya seperti ini. Untuk komponen-komponennya banyak sekali, tapi yang perlu diketahui adalah bahwa jantung ini punya ruang, ada 4 ruang. Kalau dulu kita pas SMA atau SMP kita belajar ada ruang namanya serambi sama bilik gitu kan. Ya. Jadi di sini ada atrium kanan namanya, ada ruang atrium kanan, kemudian di sini ada ventricle kanan, ada atrium kiri dan ventricle kiri. Jadi darah itu sebelum dia dipompa jadi darah itu kan mengalir ya dari jantung ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Begitu terus proses aliran darahnya. Nah, itu untuk menghasilkan proses peredaran darah yang normal, jantungnya juga harus bekerja secara normal dan komponennya juga harus bekerja optimal. Berarti harusnya tidak ada hambatan di aliran jantung tersebut. Nah, jadi kita tadi ngomong bahwa penyakit jantung rematik ini mengenai kerusakan pada katup jantung, ya kan? Nah, katup jantung itu sebenarnya lokasinya di mana, tempatnya di mana? Jadi dari atrium kanan, ruang atrium kanan mau menerus darah kan akan dilanjutkan ya dari atrium kanan ke ventricle kanan, itu nanti ada pintu. Ada pintu yang kita sebut dengan katup jantung. Ya, katup jantung ini selayaknya pintu ya, dia bisa membuka, bisa menutup. Normalnya membuka dengan sempurna, menutup pun juga dengan sempurna. Di antara atrium kiri dan ventricle kiri, dia juga ada katup atau pintu. Nanti disebutnya katup mitral. Jadi berbeda lokasi, berbeda nama. Ini tadi katup mitral, yang sebelumnya namanya katup trikuspid. Nah,
aliran darah tuh seperti apa? Jadi kita punya pembuluh darah besar ya, warna biru dan warna merah. Dulu kita kalau sekolah ngomongnya ada darah kotor, ada darah bersih, ya kan? Darah kotor itu sebenarnya adalah darah yang oksigennya tuh jumlahnya sedikit. Itulah kita sebutkan, itulah kita biasanya sebut dengan darah kotor. Itu darah dari seluruh tubuh, itu nanti akan masuk lewat pembuluh darah ini yang berwarna biru, masuk dia ke ruang atrium kanan ini. Ya, atrium kanan nanti diturunkan lagi aliran darahnya ke ventrikel kanan untuk apa? Untuk dilanjutkan lagi ke paru-paru. Jadi tadi darah yang oksigennya sedikit ketika dialirkan ke paru-paru nanti akan terjadi pertukaran gas, akhirnya darah yang dihasilkan menghasilkan oksigen yang banyak. Nah, itulah yang nanti dibalik lagi dari paru. Tadi kan darahnya sudah ya di paru, akan dilanjutkan lagi masuk ke jantung. Masuk ke jantung lewat ruang atrium kanan, diteruskan ke atrium kiri, diteruskan ke ventrikel kiri. Nanti ada pintu di sini ya. Pokoknya setelah darahnya dialirkan dari atrium kiri ke ventrikel kiri, nanti pintunya akan menutup gitu. Nah, darah yang dari ventrikel kiri ini nanti akan dipompa ke pembuluh darah yang besar untuk dipompa ke seluruh tubuh. Ya, itu secara normal peredaran darah ya. Jadi dari darah yang kurang oksigen nanti masuk ke jantung, akhirnya diteruskan ke paru-paru, dapat darah dengan oksigen yang banyak, akhirnya dipompakan dari jantung lagi ke seluruh tubuh. Akhirnya dari kepala sampai kaki kita dapat suplai oksigen yang cukup sehingga kita bisa beraktivitas, bisa hidup ya seperti ini. Ini penting ya, ini penting untuk nanti kita menjelaskan ke belakangnya. Kenapa? Apa yang terjadi di penyakit jantung rematik ini? Oke, nah kalau tadi kita ngomong penyakit jantung rematik ini ya kenanya itu di katup yang paling sering itu katup yang ini, katup mitral. Ya. Sebelah situ ya dok ya? Iya, katup antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Okay. Ini kenapa sih bisa ya penyakit jantung rematik ini kenapa bisa terjadi? Tadi kita sebutkan ada perjalanan penyakitnya sebelum mengenai penyakit jantung rematik itu adalah demam rematik. Demam rematik. Demam rematik ini terjadi karena apa? Ternyata sesimpel terjadi karena adanya infeksi bakteri. Infeksi bakteri, nama jenis bakterinya adalah Streptococcus beta hemolyticus grup A. Yang biasanya menjadi penyebab dari infeksi saluran pernafasan atas. Jadi mungkin sesimpel kita sering sakit tenggorokan, nyeri menelan, tapi karena tidak terobati dengan baik, tidak terdiagnosis dan tidak tertata laksana dengan baik, akhirnya infeksinya bisa menyebar kemana-mana. Sehingga bisa ke sistemik ya, bisa ke jadi demam rematik dan akhirnya ke penyakit jantung rematik. Nah ini tidak, hitungannya dari sakit tenggorokan ya, misalnya dari sakit tenggorokan ke penyakit jantung rematik ini hitungannya bukan hari ya, bisa berbulan sampai bertahun. Dan itu berhubungan ya dok ternyata dari tenggorokan ke jantung gitu. Iya, jadi nanti di belakang kita akan jelaskan kenapa bisa bakteri ini akhirnya bisa membuat atau menciptakan reaksi imunologis namanya dari tubuh kita sehingga dia bisa menyerangnya tuh kemana-mana begitu. Ya, jadi ini sebenarnya penyakit yang kalau di fasilitas kesehatan itu kita nggak selesaikan di sana, kita akan refer ke dokter spesialis jantung. Cuma fasilitas kesehatan tingkat pertama ini menjadi gerbang yang penting ya, karena biasanya awal mulanya adalah dari penyakit infeksi di radang tenggorokan dan itu harus tertata laksana dengan baik supaya mencegah terjadinya penyakit sampai ke penyakit jantung rematik ini. Oke, baik dokter. Untuk kita melanjutkan materinya nanti lagi ya dok ya? Ya, kita jeda dulu sekarang dok. Oke. Boleh kembali duduk dulu dok. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat.